الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه وأمدنا بأسراره وبكم في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وعد لازما بحرف جر وإن حذف النسب للمنجر نقلا وفي أن وأن يطارد ما أمني لبس كأجبت أي يد والأصل سابق فاعل معنى كمن من ألبس من زاركم نسج اليمن. وعدي ممتعدي سمبيان لازما دك فعل لازم بحرف جر كلبن حروف جر وإن حذف بن lamun ibuang wana huruf jar fan nasbu maka tining nasab lil munjarri panike kandi sei pengecir pahe koca nasab binas'il khafid kan gitu ya. Kemarin membahas tentang fi'il lazim yang mana fi'il lazim kriterianya dari kemarin sudah dibahas. Kalau dari segi makna ada yang bermakna watak, ada sifat gitu kan. Kalau dari segi wazan ikut wazan if'alallah, ik'an sasa kan gitu, atau wazan mutawa'ah kan gitu tuh. Kemudian ketika fi'il lazim semacam ini mau dijadikan muta'addi, artinya ada objek setelahnya yang berhubungan dengan fi'il tersebut, maka caranya wa'addi laziman biharfi jarri, dimuta'addi dengan huruf jar, pakai huruf jar yang berfaedah ta'diyah. Contoh zahaba zaitun kan gitu, zahaba zaidun, zahaba berangkat, zaidun siapa? Zaid udah berangkat, zahaba zaidun. Zahaba ini lazim. Ketika ingin dijadikan muta'addi, ada objek, maka dikasih huruf jar, objeknya dikasih huruf jar. Zahaba zaidun bi amrin, nah gitu. Zaid udah berangkat kepada Amar gitu. Atau zahabtu bi zaidin, saya berangkat menuju Zaid, kepada Zaid, itu makna lita'diyah. Kalau kemudian huruf jarnya dibuang, maka majrurnya itu dibaca nasab, dikenal nasab binaz'il khafid, dikenal dengan itu. Jadi kalau ada kalimat zahabtu zaidan, zaidannya bukan jadi maf'ul daripada zahaba, nasabnya bukan jadi maf'ul daripada zahaba, walaupun jadi objek. Karena kenapa? Karena zahaba itu lazim. Fabidzalik, maka karena itu zaidan itu nasab dengan naz'il khafid. Asalnya bi zaidin, baknya dibuang, kemudian jadi zaidan. Kira-kira begitu. Naklan wa fi anna wa ayyatar itu naklan hale nukel ya. Untuk nukelan itu kedingan ya. Wa fi anna ban idil lafad anna wa an ban lafad an yatar itu yang terjadi, atau ittirad itu terjadi disamakan atau satu kesatuan. Hadfun ini in hudhifa ini, atau nasab juga sama, in hudhifan nasbulil mujarrid. Yatar itu terjadi nasbun gitu ya. Ma'am ni lubsin, dengan syarat beserta selamatnya lubsun,
kesamaran, kecampuran. Contoh ka'ajib tu ayyadu. Contoh seperti lafaz ajib tu ayyadu. Ajib tu lebur kaula ayyadu dak kau tu aring paring pasera orang. Jadi tadi pembahasannya adalah bila huruf jar dibuang maka lafaz yang dijarkan itu dibaca nasab, kan gitu. Dan ini hukumnya naklan. Naklan itu kayak dengan ya nukil dari orang Arab itu biasanya kayak gini gitu. Hal itu bila majrurnya itu tidak berupa anah dan an. Contoh tadi dakhaltul masjidah sumpamanya ya, atau dhahabtu zaidan. Sekarang contohnya dakhaltul masjidah, aku masuk ke masjid. Asalnya kan dakhaltu fil masjidi gitu, ke dalam masjid kan gitu. Dan bila majrur itu berupa annah dan atau an, maka hukumnya mudharib. Arti mudharib itu disamakan dengan hukum di atas, yakni nasab binasil khafid gitu. Annah itu dan an nasab binasil khafid dengan syarat amni lubsin, tidak ada kesamaran. Contoh ajib tu ayyadu, asalnya ajib tu min ayyadu, minnya itu dibuang, kemudian ayyadu, annya itu nasab binasil khafid gitu ya. Kalau ada kesamaran artinya bisa ada kerancuan dalam makna, maka huruf jarnya nggak boleh dibuang. Contoh rawi betu fi hindin, nggak boleh dibuang menjadi rawi betu hindan, karena arti rawiba ketika bersamaan dengan huruf jarfi dan tidak ada huruf jarfi, hukumnya beda, artinya beda. Rawibtu fi hindin, aku suka hindun. Kalau dibaca rawibtu hindan, aku benci hindun. Nah, karena ada kecampuran atau kesamaran semacam ini, maka nggak boleh dibuang huruf jarnya ya. Kemudian wal aslu sabku fa'ilin makna kaman min albisun manzarakum najjal yaman. Wal aslu bantining susunan asal sabku fa'ilin panika maka ada fa'il maknan secara makna. Kaman seperti contoh lafad man, min albisun dari lafad albisun, man zarakum nasjal yaman. Dalam lafad man di kalimat albisun man zarakum nasjal yaman, artinya albisun aku yakin lah engkau sampean, man dak ka orang zarah se aziar seintar pasraman kum dak sampean kepi nasjal yaman dak ka tenun Yaman atau tempat tenun Yaman gitu ya. Kan viral ya kalau kain tenun yang viral itu dan yang mewah bagus itu kain tenun Yaman. Jadi pakaikan, orang yang datang kepada kalian itu pakaikan dengan kain yang tenunan Yaman gitu, kira-kira begitulah. Di sini kan ada dua maf'ul, ya kan? Albisun man pertama, yang kedua nasjal Yaman, itu kan juga maf'ul juga. Nah, ketika demikian secara asal fa'il maf'ul yang menjadi fa'il fil makna. Nah, gitu ya. Jadi wal aslu sabqu fa'ilin maknan. Maf'ul yang menjadi fa'il fil makna harus didahulukan. Man, maf'ul man sama maf'ul nasjal yaman. Man itu adalah fa'ilnya. Nasjal yaman itu adalah objeknya atau sasarannya. Albisun angangku ya sambian manda koreng zarakum seaziaro basirman kum dak sambian kepi nasjal yaman dak ke kelampi tenunan Yaman. Yang
yang dipakein siapa? Man. Kemudian kemudian dipakein